Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, khususnya warga tani, kelompok tani, nelayan dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda dalam program Kiprah Desa malam hari ini untuk edisi kebersamaan kita di hari Selasa 28 Juni 2022 ini bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan yang menjadi topik yang kami hantarkan di kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas terkait peran penyuluh perikanan kepada nelayan tradisional, khususnya yang ada di Kepulauan Pangkep. Nah, untuk itu saya tidak sendiri di studio, saya sudah kedatangan tamu dari jauh nih. Terima kasih Bapak-Bapak dari penyuluh perikanan Kabupaten Pangkep. Yang pertama ada Pak Amiruddin SPI ya. Assalamualaikum Pak Amiruddin. Yang mana nih Pak? Iya. Assalamualaikum. Oke. Dengar ya, jelas ya suara saya Pak Amiruddin. Oke. Baik, kemudian beliau juga tidak sendiri, hadir di studio ada juga Pak Makmur SPI ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini semuanya? Alhamdulillah Sehat-sehat ya. Oke, ini perjalanan dari Pangkep ini Pak ya. Iya Pak. Waduh, terima kasih sekali nih sudah bersama kita ini malam hari ini pengen sharing khususnya dari bagaimana peran nih seorang penyuluh perikanan kepada nelayan tradisional di Kepulauan Pangkep ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, siaran kami tidak hanya Anda bisa simak di FM 94, tapi Anda juga bisa menyimak perbincangan kita malam hari ini melalui fanpage Facebook kami di Pro1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube kami di RRI Makassar. Jadi ketik saja RRI Makassar, Anda bisa tonton siaran kami dan juga berkomentar di situ. Di kolom komentar mungkin ada pertanyaan seputar peran bapak-bapak ini ya kepada nelayan tradisional di Kepulauan Pangkep seperti apa, atau mungkin ada hal lainnya yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar atau juga mulai bergabung nanti di line interaktif. Saya buka line interaktif di 082133339440. Mungkin ada juga nih pendengar kita dari nelayan-nelayan yang ada di seputaran Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah yang Pak Makmur ataupun Pak Amiruddin yang tangani begitu ya. Ya, tidak buang-buang waktu, saya menyapa dulu nih Pak. Yang pertama dulu Pak Amiruddin SPI ini ya. Baik, Amiruddin AMDPI begitu. Baik. Iya, dekat-dekat sedikit Pak, mungkin bisa suaranya. Halo. Oh, belum ya? Iya. Baik, mungkin masih canggung nih, boleh ke mereka nih. Oke. Pak Makmur. Iya, Oke, Pak Makmur. Oke, mungkin sebagai pengantar dulu nih Pak Makmur, selaku penyuluh perikanan nih yang bertugas. Kalau boleh dijelaskan mungkin Pak sedikit Pak Makmur, wilayah kerjanya Pak Makmur di Kepulauan Pangkep ini di mana saja nih kan? Kalau setahu saya ya, mungkin Pangkep itu kan memang banyak pulau-pulau di luar ya. Iya. Wilayahnya mungkin daerah mana nih Pak yang menjadi daerah tugas Pak Makmur? Jadi pertama-tama saya bisa sampaikan bahwa wilayah kerja kami di Kabupaten Pangkep itu Pak, berdua dengan Aminuddin ini ada 4 kecamatan. Dari 4 kecamatan itu kami bagi 2, masing-masing membawahi 2 kecamatan. Dan saya berada di Kecamatan Liukan Tumpak Bering Utara dan Liukan Tangaya, di mana kita ketahui Pangkep itu memiliki 115 pulau, Pak. 115 Iya, pulau. 115 pulau dan yang berpenghuni itu 82 dan yang tidak berpenghuni 33. Jadi Kabupaten Pangkep itu Pak memang sumber daya alamnya dari laut itu bisa dikatakan 90% memang wilayahnya adalah laut. Jadi di Kecamatan Liukan Tumpak Bering Utara itu ada 7 desa Pak, 7 desa dan 16 pulau. Wow. Jadi cuma jaraknya kepulauan itu yang paling dekat dari Pangkep. Minimal perjalanan laut itu
sekitar 20 menit, dan maksimal yang paling jauh itu yang Salebo, Pulau Salebo itu sekitar 3 jam perjalanan baru bisa sampai. Artinya dua kecamatan tadi ya menjadi tanggung jawab Pak Makmur, kemudian Pak Amiruddin juga ada dua gitu ya. Oh, jadi masing-masing bagi, tapi gajinya nggak dibagi dua Pak ya, masing-masing ini. Baik, baik. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dari Pak Makmur dulu nih yang pertama, biar kita round table sebentar atau berkeliling. Pak Makmur, mungkin dua kecamatan ini apa saja yang sudah dilakukan di sana, atau mungkin yang menjadi tugas utama dari Pak Makmur kepada khususnya para nelayan tradisional nih yang ada di sana. Jadi kami itu Pak sebagai penyuluh memiliki target dalam setiap tahun untuk pengerjaan yang dinamakan IKO. Jadi selain melakukan pembinaan dan pemberdayaan, juga sampai akhirnya itu untuk sosialisasi program-program prioritas dari kementerian juga kami biasa lakukan di lapangan, sampai masyarakat itu bisa memahami dan melaksanakan dari apa-apa yang harus dikerjakan sesuai dengan program-program dari pemerintah tersebut. Artinya mungkin sebagai perpanjangan tangan begitu ya, Iya Pak. yang menyampaikan ke masyarakat sana karena mungkin terkendala media informasi juga begitu Pak ya, kalau kepulauan-kepulauan yang di sana ya. Jadi ada apa ya, Bapak ini yang membawa lah sekaligus bertemu masyarakat di sana, nelayan, membawa juga itu misinya ya. Baik, seperti apa nih pembinaan yang dilakukan Pak, dan juga mungkin pemberdayaan gambarannya, tugas atau tupoksinya Pak Makmur sendiri nih? Tentu banyak hambatan Pak dan masalah yang dihadapi, namun kami sebagai penyuluh itu harus tetap semangat Pak, karena kami juga harus memastikan bahwa sektor perikanan itu harus tetap hidup, dan juga memastikan bahwa ikan itu tetap tersaji di meja makan Pak. Oh begitu? Iya, jadi kita harus semangat ini meskipun kami di daerah kepulauan, tapi semangat itu tidak pernah pudar bagi kami. Ya, itu tantangan terbesarnya sebagai seorang penyuluh begitu ya, apalagi harus ke pulau dengan jarak itu, apalagi kalau apa ya, cuaca begitu Pak, atur cuaca dan sebagainya ya, karena jarak dan juga sistem transportasi yang terbatas begitu ya. Berarti sudah kenal nih semua. Mungkin kalau mohon maaf, ini sudah berapa lama nih Pak menangani dua kecamatan yang menjadi wilayah kerja Pak Makmur? Sejak tahun 2013 Pak. 2013 sampai Sudah sekarang di berarti 11 12 tahun. 12 tahun. Aduh, luar biasa itu. Nggak pernah berpindah Pak. dua kecamatan itu terus ya. Artinya sudah dikenal nih. Kalau ada bayi, mungkin dari bayi sampai sekarang udah remaja itu ya, udah kenal semua Pak Makmur ya. Tiap hari harus. Udah sayang juga Pak. Udah sayang ya. 20 udah sayang ya. Oke, saya ke Pak Amiruddin dulu nih ya. Iya, Pak Amiruddin. Iya. Ini jelas nggak suaranya, Pak Amiruddin? Oke, Pak Amiruddin. Dijelaskan sedikit kalau mungkin wilayah kerja seperti yang Pak Makmur tadi katakan, kalau dua tadi Diokan tuh Pak Birin dan sebagainya. Kemudian kalau Pak Amiruddin sendiri gimana nih wilayahnya? Jadi kalau saya Pak itu saya di bagian kecamatan Dukuh Kalmas dan kecamatan Dukuh Pabiri. Jadi kebetulan ini Pak, saya asli orang Kalmas juga Pak. Saya jadi anak nelayan juga, jadi tentunya tahu mengenai masyarakat nelayan juga bagaimana keadaan di sana juga Pak. Jadi untuk di kepulauan Kalmas Pak, ada beberapa kepulauan juga di sana. Jadi ini Kalmas ini adalah pulau terluarnya juga Kabupaten Pangkep Pak. Pulau terluar juga ya. Iya, Liukang Kalmas. Liukan Kalmas. Kalau itu berapa lama jaraknya tuh ke sana tuh? Kalau di bagian Liukan Kalmas itu Pak, jadi ada dibilang kecamatan Pulau Pemantauan Pak. Jadi ada dibilang dan juga Sabaru. Jadi di situ ada dua desa yang Kalmas Barat.
Dia itu mencapai 24 jam ke sana untuk menempuh jarak itu. Jadi Iya. kalau bagian yang paling terdekatnya itu sampai Liliang bagian Dewata. Jadi kalau bagian Tupak Biring Pak, yang paling dekatnya itu yang kalau kita tempuh ke sana itu mencapai 1 jam 10 menit Pak. Wow, Iya. lebih jauh Itu- lagi ya? Itu di bagian Tupak Biring Pak. Tupak Iya, Biring, ya? yang paling dekatnya Pak, yang Balang Lompo. Oh, Balang Lompo. Iya, jadi kita pakai ke sana itu pakai kapal penumpang Pak. Iya. Kapal penumpang. Jadi bisik-bisik tadi saya dengar mungkin pergi nggak jelas pulangnya ya. Ya Pak. Jadi iya pergi tidak jelas bulannya Pak, karena kita itu kapal penumpang kalau kita ke sana tidak ada kembali untuk jadikan ini kapal penumpang yang contohnya kayak Pulau Balalompo. Jadi kapal Pulau Balalompo itu dia cuma datang untuk paginya, jadi kita menunggu untuk ke sana. Dia berangkat jam 10 di Pangkep darat. Jadi sungai. Jadi kita menuju jam 10 ke sana ke Pulau Balalompo. Jadi tentunya ini kapal yang kita tumpangi itu sudah tidak kembali lagi Pak ke Hanu. Jadi tentu kita harusnya bermalam di situ lagi Pak. Jadi untuk masalah kendaraan untuk anunya. Tapi masyarakatnya sudah welcome mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Sudah tahu Pak. Iya, Ini ya kasihan. Enggak juga ya, mungkin awalnya kasihan tapi memang tugas negara ya. Iya iya Pak. Iya. Baik, kurang lebih 6 tahun gitu Pak ya. Iya kurang lebih 6 tahun. Masih berpengalaman nih Pak Mamur. Senior. Senior. Ya? Kalau di tempat Anda di 2 kecamatan itu ada hal yang sama mungkin dengan area tugas Pak Mamur tadi, atau mungkin ada keunikan juga di 2 kecamatan yang Anda kelola ini, yang Anda bina dan berdayakan itu? Ada keunikan Pak. Jadi keunikan di sini dia di kayak bagian Lombok itu ada kayak budidaya lobsternya. Iya. Oh, di kecamatan itu Di kecamatan itu ada Khusus? budidaya khusus sudah ada budidaya lobster. sudah ada budidaya lobsternya Pak. Itu sejak Anda ada atau dari dulu masyarakat memang sudah? Jadi pas itu sebelum saya itu baru dikembangkan Baru Pak. dikembangkan. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan Pak. Iya. Dan itu menjadi satu Iya, suatu keunikan untuk di kecamatan bukan Tupak hanya di Biring. situ saja ya, di pulau itu aja. Dan juga kalau di bagian Podang-Podang kemarin saya juga itu dari cantrang alat tangkapnya kemarin itu keunikannya itu sudah mengalir ke alat tangkap sodo Pak. Itu dan alhamdulillah kayak masyarakatnya kemarin itu kan alat tangkap sodonya itu dia menghasilkan ikan liure, bete-bete. Jadi mereka itu alhamdulillah dia kelola. Dia tidak langsung dijual dalam basahnya Pak, dia keringkan dulu Pak. Jadi hasil keringnya ini baru dijual Pak, begitu. Oh, artinya ada pengelolaan. Ada dulu, pengelolaannya begitu dulu. ya. Jadi tidak itu merta-merta kami seperti turun ke biasa. lapangan bagaimana ini bisa dikelola dulu sebelum langsung dijual saja supaya hasilnya Lebih harganya bisa lebih banyak lagi. bagi lagi Pak. Iya. Oh, gitu ya. Nah, untuk pengelolaan untuk mereka sendiri nelayan ini mengerti bagaimana menjaga lingkungannya itu tetap dipantau nggak nih Pak? Ya. Misalnya menggunakan alat tangkap yang tidak merusak begitu ya. Iya, Pengaboman, iya, sampai menghindari sekarang hal itu. ini kami tetap pantau Pak, karena tentunya kami tetap untuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana bisa tetap menjaga laut kita demi anak-anak cucu kita ke depannya Pak. Iya, begitu. Artinya ambil hari ini kan besok bisa ada lagi gitu Iya. ya. Jangan semuanya dihancurin. Oh gitu Pak ya. Iya. Artinya aman-aman terkendali dan mereka nih Iya. dengar juga deh ya, mendengar sih dengan dengan masukan-masukan dari para penyuluh seperti Bapak nih. Atau ya mungkin Jadi kalau dilihat dari ada juga yang tidak Pak, tapi ada juga yang alhamdulillah karena mau lihat kampungnya bagus Pak ya. Iya. Jadi kita itu bina terus supaya kita bisa saling menjaga laut kita. Iya. Untuk demi berjalannya untuk demi cucu-cucu kita nanti Pak. Iya. baik.
sumber daya alam itu Iya, harus sumber dijaga daya dengan macam baik. tepat, iya. Apa kekayaan laut ini yang melimpah ini jangan sampai juga habis ya, karena kesalahan kita juga untuk pengelola. Baik, saya pantau-pantau dulu nih di fanpage Facebook sudah ramai nih, ternyata banyak banget ini yang menyimak perbincangan kita. Ada Asni Gali Muslimin, ya. Buat Pak Makmur nih, katanya bagi kiat-kiat khususnya nih selaku penyuluh perikanan agar capaian kinerja selalu apa nih? Selalu bisa sinkron. Oh, selalu apa nih? Selalu apa ya? Selalu titik bisa sinkron mengawal program-program KKP tentunya. Oh, kiat-kiatnya nih Pak, katanya nih selaku penyuluh perikanan ya. Oke, siapa nih yang bisa jawab, Pak Mamur atau Pak Aminuddin? Ada nggak kiat-kiat nih, maksudnya ya yang menjadi motivasi Anda dalam bekerja kan, walaupun tantangannya cukup besar gitu ya, berat. Kalau boleh dibilang orang biasa itu kayak sudah kendor nih kalau 6 tahun jarak seperti itu. Tapi apa yang memotivasi itu? Jadi kiat saya kalau saya Pak ya, kalau di bagian tupak piring untuk itu kayak pelaku utama itu yang sudah kami bina itu kayak dianggap keluarga Pak. Iya. Iya, kami kayak anggap keluarga itu sehingga tidak menurunkan semangat kami untuk turun ke lapangan untuk tetap membina dan mendampingi Pak. Iya, untuk sehingga supaya bisa kelompok ini tetap berjalan Pak. Iya, supaya mereka kan kalau saya kan juga asli pulau Pak, jadi mereka kami tahu bahwa kayak pengetahuan di masyarakat kayak tentunya di kepulauan Pangkep itu kalau nelayan kayak kecil itu masih pengetahuannya masih minim Pak, kebanyakan Pak. Iya, karena rata-rata pengetahuannya sampai SD Pak. Iya, karena dulu Pendidikan iya gitu ya, apalagi kalau kepulauan yang jauh Pak. Iya, karena rata-rata Pak. Iya, karena masih jadi sehingga masih membutuhkan penyuluhan dan pendampingan. Pendampingan Iya, begitu intinya. iya. Jadi kalau kita turun ke lapangan itu kita kayak anggap keluarga saja. Iya. Ya itu Pak. Artinya melaksanakan tugas dari hati ke hati Iya. begitu. Sentuh hati ya, bukan hanya karena saya ini datang sebagai penyuluh kok harus tunduk, enggak kan? Begitu ya. Artinya komunikasi yang Iya, dibangun, komunikasi, dijalin, iya. silaturahmi Jalin. yang berjalan Iya. begitu ya. Karena tidak bisa juga kerja sendiri Pak ya kalau Iya, Pak. dengan semudah membalikkan telapak tangan begitu untuk merubah mindset petani para nelayan di sana ya. Tapi alhamdulillah itulah salah satu kiatnya adalah tetap semangat begitu karena menganggap itu sebagai keluarga mereka ya. Iya. Oke. Tapi bukan juga karena sudah dianggap keluarga artinya Iya. apa yang Bapak bawa ya, apa yang program yang harusnya sampai kepada mereka itu ya jadinya cuek-cuek saja ya. Sebenarnya ada begini tapi kita keluarga nggak usah lah. Silakan. Kalau Pak Mamur gimana nih? Kiat-kiatnya katanya. Kalau ini kan 11 tahun berarti kiatnya lebih jago nih kiatnya nih sehingga semangat terus. Iya, pada intinya itu Pak, kita bangun komunikasi seperti tadi. Komunikasi, Iya. Karena 50% masalah itu bisa terselesaikan dengan komunikasi. Jadi walaupun kita ketahui setiap daerah pulau itu kearifan lokalnya biasanya berbeda-beda. Iya, benar. Namun kita harus mengetahui juga karakter dari si pelaku utama dan pelaku usaha ini. Apa kiat-kiat kita sebenarnya yang biasanya muncul sendiri Pak setelah kita di lapangan itu biasanya kiat-kiat itu ya ada hal-hal yang biasa enggak bisa kita bahasakan tapi muncul dengan sendirinya biasa kadang kita di lapangan untuk menangani suatu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh setiap pelaku utama dan pelaku usaha tersebut. Jadi mungkin Kak Asni ini yang bertanya tadi lebih senior lagi nih Pak. Lebih Ya, senior lagi ya, rupanya. karena- Berarti dia ngetes aja nih ya. Aduh, oke deh. Oke Kak Asni. Ya. Nggak apa-apa tempatnya sharing ya. Oke, kemudian ada Risna Irawati nih, mantap ini katanya, sukses selalu ya. Kemudian Pak Anastiar, sukses
Pak ini apa nih pedesaan Pak. Oke, mantap Pak Mamur dan Pak Aminuddin, salam penyuluh perikanan nih sesama penyuluh perikanan ini harus saling support begitu ya, biar tetap semangat menjalankan tugas gitu. Baik, kalau mungkin ke depannya di area ataupun mungkin di wilayah kerja nih Pak Makmur dan Pak Aminuddin nih ya, apa yang lagi dikembangkan atau mungkin apa yang lagi jadi yang dilaksanakan sementara ini sesuai mungkin dengan arahan mungkin juga dari program nasional dan sebagainya untuk pengembangan di sana, ada nggak nih Pak yang besar-besar, mungkin ada yang dikawal mungkin kalau tadi lobster mungkin bagaimana itu menjaga atau mungkin pengembangannya lagi dengan sistem pengolahan kalau boleh dibilang seperti tadi, ada nggak ini yang masuk prioritas bagi mereka nih, program khusus dari nasional atau dari perikanan begitu yang sementara dijalankan? Jadi begini Pak, kalau untuk bagian untuk lobsternya untuk dijalankan ini budidaya lobster ini kan kemarin waktunya sebelum mereka ini cuma nelayan biasa saja Pak. Iya. Jadi pekerjaannya semua nelayan biasa. Jadi diperkenalkan untuk masalah ada salah satu di situ yang membudidayakan untuk coba-coba Pak, sehingga bisa berkembang. Iya. Jadi jadi ini budidaya ini di mereka kembangkan sendiri. Jadi bukan prioritas pekerjaan utamanya Pak, bukan. Jadi sampai pekerjaan sampingannya Pak, untuk dia bisa supaya nantinya ada hasil lain untuk di situ, cuma bukan untuk nelayan di situ. Oke. Tadi juga ada disebutin tadi mengelola ya, mengelola. Maksudnya tidak tangkap jual gitu kan. Ada tadi dikeringkan atau dibentuk olahan lain begitu oleh masyarakat. Itu sejauh ini berjalan terus atau ada pengembangan lain lagi, metode-metode lain, misalnya mode jadi abon, jadi apa pengolahannya gitu. Kalau tadi kan ada dibilang dikeringkan dulu nih biar lebih tahan dan mungkin ada nilai tambah ekonominya yang lain. Iya, kalau sampai sekarang ini Pak, kan kemarin itu cuma dijual basah Pak. Jadi karena kami untuk adanya penyuluhan sehingga kami beri wawasan untuk bagaimana kalau kita keringkan ini, ya supaya nilai hasil jualnya itu juga meningkat, ya. Jadi cuma sampai di situ, dan kami punya rencana nantinya akan membentuk lagi kelompok untuk pengolahan supaya tidak sampai di situ saja untuk pengeringannya Pak, ya. Untuk bisa dikemas dalam kemasan yang bagus lagi sehingga jenis produk lain lagi jadinya dibungkus baik-baik supaya bisa dijual keluar. Hasil jualnya nanti itu lebih meningkat lagi Pak. Jual keluar begitu ya. Iya Pak. Kan mungkin sumber daya alamnya banyak begitu ya. Iya. Kalau di tempatnya Pak Mamur gimana nih? Kebetulan Pak, mengenai apalagi kegiatan kemarin itu minggu atau lalu. mungkin ada ya kalau boleh tadi dibilang wilayah-wilayah itu kan pasti ada yang menjadi keunggulannya masing-masing. Jadi semoga program-program prioritas yang sementara diprogramkan itu Pak, kami harapkan juga bisa ada di Pangkep untuk program dari kementerian lah. Karena selama ini yang diketahui itu masyarakat utamanya itu kartu Kusuka Pak. Kartu Kusuka itu adalah program apa tuh? Kartu Kusuka. Kartu itu kartu pelaku usaha. Pelaku usaha dan pelaku utama kelautan dan perikanan. Itu menjadi salah satu identitas juga bagi para pelaku utama atau nelayan di lapangan. Dan itu bukan saja tujuan dan fungsinya sebagai identitas bagi pelaku utama, tapi mereka bisa juga menggunakannya sebagai salah satu syarat untuk perizinan yang lagi viral sekarang Pak. Itu kan ada semacam kurangnya subsidi BBM bagi nelayan. Nah ini kartu Kusuka ini salah satu menjadi syaratnya supaya bisa mengambil rekomendasi BBM dari
pihak Dinas Perikanan di Kabupaten Pangkep. Jadi kami juga berterima kasih kepada pihak dinas telah banyak membantu juga dari sistem penyuluhan kami dan juga banyak membantu bagi para nelayan. Karena dengan adanya surat seperti itu nelayan-nelayan merasa Terbantu ya, terbantu. tentunya. Tentunya dengan harga yang sesuai dengan di SPBU dan SPDN setempat. Dan itu sudah berjalan, tidak ada masalah, Pak. Nah itu sudah berjalan dan tidak ada masalah, Pak. Tidak Dan masalah, kami ya? terus mensosialisasikan juga tentang hal-hal tersebut ke para nelayan agar kebutuhan BBM mereka bisa terpenuhi dengan baik pada saat melakukan penangkapan ikan. Karena kita ketahui bahwa BBM itu menjadi prioritas utama Iya. sebagai Nggak ada BBM nggak jadi laut ini ya. modal utama Pakai sebelum apa gitu ya? melakukan penangkapan ikan. Tapi ada juga tadi satu yang Bapak singgung soal asuransi ya. Iya. Asuransi apa tuh namanya? Nelayan ya, bagi nelayan ya. Jadi itu Pak tadi saya mungkin kembali lagi ke kartu kusuka. Jadi Include di dalam. jadi istilahnya Pak gini tahapannya itu dari awal dari kartu kusuka itu sebagai database-nya database-nya nelayan lah. Iya. Jadi itu salah satu juga syarat sebagai penerima bantuan pemerintah dari program pusat maupun biasanya dari provinsi. Jadi kartu kusuka itu Pak sangat berfungsi dan banyak tujuannya lah untuk bagi para nelayan-nelayan kita yang ada khususnya di Kabupaten Pangkep. Dan sudah merasakan semua manfaat. Iya sudah merasakan salah satunya asuransi nelayan itu Pak. Asuransi nelayan itu juga. Karena penting ya. Karena Penting karena memang kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2016 itu tentang perlindungan mereka juga perlu perlindungan. perlindungan nelayan dan pembudidaya dan yang lain-lainnya itu Pak harus dilindungi dengan adanya kartu-kartu seperti itu karena sangat bermanfaat sebenarnya. Asalkan jangan untuk nelayan itu digunakan pada istrinya. Ya, tidak sebagaimana mestinya. Gitu ya. Waduh, menarik ini masih banyak perbincangan, masih banyak pertanyaan sebenarnya yang saya ingin tanyakan tapi waktu juga yang membatasi ini. Mungkin dari Pak Minudin dulu nih, apa pesannya mungkin kepada nelayan-nelayan di wilayah kerja Pak Minudin nih malam hari di saat atau mungkin lagi monitor ya? Atau harapannya kepada pemerintah atau dinas perikanan. Jadi pertama Pak, pesan saya untuk kepada nelayan-nelayan khususnya di wilayah kami yang untuk Kepulauan Pangkep, tetap menjaga kelestarian laut lingkungan kita supaya nantinya anak cucu kita bisa juga untuk bisa menikmati. Iya. Jadi kalau nantinya kalau kita jaga laut kita dan terumbu karang kita, kalau terumbu karang itu bagus, ikan-ikan juga akan mendekat Pak. Iya. Jadi jangan dibilang cuma alat tangkap ini yang bikin cepat untuk menghasilkan, tetapi untuk nantinya kita akan menangkap tambah jauh Pak. Iya. Iya. Jadi jaga kelestarian kelestarian laut untuk kemajuan negeri. Iya. Kalau Pak Makmur sebagai closing statementnya Pak Makmur? Iya, tentu saja Pak. Bagi kami sebagai penyuluh harapannya itu kan mau melihat para pelaku utama dan pelaku usaha ini agar bisa sejahtera dan tentunya dengan hadirnya kami di lapangan tidak menyurutkan semangat dan semangat dan keinginan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan. Ini kami berharap dengan hadirnya penyuluh di Kabupaten Pangkajenet dan Kepulauan khususnya, kami ingin bahwa memastikan sektor perikanan dan tetap hidup dan kami juga memastikan bahwa ikan tetap tersaji di meja makan. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan tetap semangat ini Pak dalam bertugas ya di wilayah masing-masing. Suksesnya nelayan ya berarti kesuksesan Anda juga nih Pak ya. Baik, mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan ini. Pak Makmur dan Pak Minudin. Pendengar dimanapun berada, saya harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda petik ya, semangat dari para penyuluh kita untuk para nelayan di Kabupaten Pangkep. Baik, saya Arfan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan berlanjut dari Musdalifah ke Mina. Rute terakhir yaitu dari Mina menuju ke Mekah. Pergerakan jemaah ini akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Sementara itu dari dalam negeri pendengar, di sisa 4 hari pemberangkatan jemaah haji, hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 820 orang jemaah calon haji menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Dari embarkasi Bandara Soekarno-Hatta, Saadatul Darain menyampaikan laporan langsung. Ain.
Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di area parkir Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah diberangkatkan para jamaah haji menuju Jeddah, Arab Saudi pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 410 jamaah haji asal embarkasi Bekasi, Jawa Barat. Mereka diterbangkan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5153. Kemudian disusul pada pukul 08.40 waktu Indonesia Barat, maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 juga menerbangkan 410 jamaah haji asal embarkasi Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk pesawat Garuda Indonesia sudah tidak lagi menerbangkan pemberangkatan jamaah haji karena memang hari kemarin adalah hari terakhir jadwal penerbangan atau pemberangkatan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Maskapai plat merah Indonesia itu rehat sejenak untuk melakukan penerbangan dari jadwal kepulangan jamaah haji yang dimulai pada 15 Juli 2022 mendatang. Dari awal pemberangkatan jamaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Garuda Indonesia telah menerbangkan 9.207 orang jamaah haji. Sedangkan total jamaah haji yang direncanakan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 29.221 jamaah haji. Dengan rincian terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 9.824 jamaah haji. Kemudian Banten sebanyak 3.923 jamaah haji, lalu DKI Jakarta sebanyak 3.523 jamaah haji, dan Lampung sebanyak 3.205 jamaah haji. Sedangkan yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari gelombang pertama hingga saat ini gelombang kedua atau gelombang Haji Plus sebanyak 25.144 orang jamaah haji. Demikian langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, saya Dato' Darayan Pro 3 RRI kembali ke studio. Sementara itu pendengar, informasi dari embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, ada 11.350 calon jemaah haji yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Noviana Gebi. Noviana Gebi. Ya, terima kasih rekan Puspita. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur dapat dilaporkan pada hari ini sudah tidak ada lagi kegiatan atau keberangkatan calon jamaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana pemberangkatan kloter 29 jamaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Jakarta Pondok Gede pada 27 Juni 2022. Berdasarkan data, kloter 29 terdiri dari jamaah asal DKI Jakarta, Banten, Solo, Banjarmasin,